Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu limpah atas hidup kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan yang baik kepada kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 19 ayat yang ke-14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Dalam hal ini, warisan yang menjadi prioritas utama dalam masyarakat umum dan yang merupakan sebuah kesalahan adalah rumah dan harta benda secara duniawi. Salomo katakan begini, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Dengan kata lain, rumah dan harta benda itu adalah warisan yang disediakan oleh generasi sebelum kita, oleh orang tua, oleh kakek nenek kita. Artinya itu adalah warisan yang secara terlihat yang diusahakan oleh manusia untuk kepentingan generasi berikutnya. Atau dengan kata lain bahwa materi, harta benda, rumah, kekayaan, peninggalan dari orang tua kita itu merupakan warisan. Tetapi warisan hasil kerja keras dari orang sebelumnya, atau dari orang tua, dari nenek moyang, itu tidak akan pernah mendidik anak-anak untuk mereka memiliki kehidupan yang kuat di dalam dunianya, di dalam masanya. Kalau mereka menerima secara mudah, menerima berdasarkan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada sebuah usaha yang dilakukan, maka biasanya harta benda yang diperoleh secara demikian akan lenyap secara mudah juga. Itulah sebabnya kenapa Salomo menyampaikan pernyataan ini bahwa rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Karena dia tahu bahwa hasil dari sebuah perjuangan orang lain itu memang kelihatannya mudah untuk diterima. Tetapi itu akan melemahkan kekuatan daripada si penerima warisan itu sendiri. Nah, dalam hal ini bagaimana Kristen menyikapi? Hendaklah setiap orang percaya berusaha menggunakan kekuatannya selagi dia masih mampu, selagi masih kuat, untuk bekerja, berupaya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bagi kepentingan dirinya dan kepentingan generasi. Dan itu juga harus ditanamkan kepada generasi-generasi sesudah kita. Nah, bagian kedua Salomo sebut begini, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia dari Tuhan. Seorang istri yang berakal budi, pengertian dari istri yang berakal budi adalah seorang istri yang takut akan Tuhan. Seorang istri yang hidup berdasarkan firman Allah, yang tunduk, yang taat, yang mengasihi Tuhan. Seorang istri yang hidupnya mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Istri yang demikian disebut istri yang berakal budi dan merupakan karunia dari Tuhan. Itu sebabnya Salomo katakan istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan.
Siapa yang mendapatkan istri yang demikian, sama dengan hal dia mendapatkan warisan, mendapatkan sebuah harta benda, mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, dalam kaitan berkeluarga, mari bersama kita hidup takut akan Tuhan, menghormati Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Karena itu merupakan penopang. Itulah yang menunjukkan seberapa berkualitasnya hidup kita. Karenanya sebagai gereja Tuhan, mari kita hidupi firman Allah, kita hidupi kebenaran Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.